Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arkas Channel semua. Salam sehat dan semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025, kembali saya menyapa sahabat Arkas Channel semua untuk menyampaikan informasi ya terkait update pengecekan kita di aplikasi 6NG untuk penyaluran bansos tahap kedua, triwulan kedua ya tahun 2025 untuk bansos PKH dan juga BPNT. Apakah mendekati minggu ketiga Mei 2025 ini, terutama pada hari ini, ada update-update terbaru atau tampilan terbaru di aplikasi 6NG. Nanti akan kita lihat secara detail ya. Dan juga kita akan melakukan pengecekan untuk bansos BPNT tahap kedua di aplikasi 6NG ya. Jadi simak terus videonya sampai akhir agar dapat dipahami ya hasil pengecekan aplikasi 6NG-nya secara lengkap. Bagi sahabat Arkas Channel yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika informasi yang saya bagikan ini bermanfaat dan berguna bagi sahabat Arkas Channel semua. Baik, sebelum kita ke aplikasi 6NG ya, terlebih dahulu kami sampaikan kepada sahabat Arkas Channel bahwasanya memang pada hari ini merupakan hari terakhir di minggu kedua bulan Mei tahun 2025 ini. Dan hari ini nanti kita akan pantau di aplikasi 6NG apakah sudah ada tampilan terbaru di aplikasi 6NG. Kita akan memantau detail data juga untuk KPM BPNT ya. Karena untuk memantau ya periode penyaluran BPNT ini hanya dapat dilihat pada menu detail data ya, tidak bisa kita lihat pada menu di PKH ya. Karena sedikit berbeda untuk bansos BPNT ini dalam pantauannya ya, hanya langsung bisa dipantau di menu detailnya. Kalau PKH ini dapat kita lihat melalui menu-menu pada aplikasi 6NG ya, ada penentuan KPM sampai ke menu final closing. Akan tetapi pada BPNT ini pantauannya langsung dapat kita lihat pada menu detail data dari salah satu KPM ya. Jadi akan kita cek salah satu KPM BPNT murni ya di aplikasi 6NG. Kemudian sebelum ke aplikasi 6NG juga, terlebih dulu kami himbau ya kepada para KPM, terutama bagi KPM yang di wilayahnya ataupun KPM yang sering ya melakukan pengecekan melalui KKS-nya. Ini kami harapkan dan kami himbau untuk tidak menitipkan atau memberikan KKS-nya ke orang lain untuk dicek secara berkala. Jadi untuk melakukan pengecekan itu saran kami setelah ada informasi dari pendampingnya kalau status di aplikasi 6NG-nya ini sudah SI ya. Jadi kami sangat menyayangkan ya ada beberapa informasi di media sosial terutama di YouTube ya. Ada beberapa konten-konten yang sering ya melakukan pengecekan pada KKS-nya, entah KKS PKH ataupun KKS BPNT ya, yang memang statusnya ini belum menampilkan SI ya, hanya coba-coba mengecek ya. Jadi harapan kami tidak hanya di wilayah dampingan kami, tapi di wilayah lain juga untuk tidak mengecek ya KKS-nya sebelum status di 6NG-nya ini SI. Jadi kalau ada informasi yang ditanyakan, ini bisa langsung ditanyakan kepada pendamping PKH-nya ya. Tidak menitipkan KKS-nya dengan orang lain atau dengan agen-agen bank ya untuk dicek ya. Sekali lagi dikhawatirkan nanti KKS-nya ini akan rusak kalau sering digesek ya di mesin ATM ataupun di agen-agen bank terdekat ya dengan menggunakan mesin edisi ya. Jadi seperti itu ya bagi para KPM. Kemudian nanti setelah kita melakukan pengecekan ya, ini karena masih minggu kedua ya, dan kalaupun ada tampilan terbaru nanti akan kita lihat. Dan kalaupun nanti setelah pengecekan ini belum menampilkan ya di penentuan KPM terutama PKH belum menampilkan periode terbaru, ini dapat kita pastikan bahwasanya pada minggu ketiga nanti ya, minggu depan, ini entah di hari Senin atau di hari Jumat ya, atau pada tanggal 21 nanti ya Mei, kalau kita perhatikan pada periode SK di 6NG ya, ini dapat dipastikan bahwasanya memang minggu ketiga ini, minggu depan ini belum ada pencairan ya. Karena memang pada aplikasi 6NG ini belum menampilkan untuk tahap awal pada penyaluran PKH ya. Kalaupun memang sudah muncul pada hari ini. Dan bisa dipastikan juga bahwasanya
minggu depan ini kemungkinan besar ya, seperti informasi dari Kemensos, akan dimulai proses penyaluran tahap awal, di mana akan ada penentuan KPM bagi PKH yang akan cair pada tahap kedua ini ya. Jadi sekali lagi, kalau ada informasi yang mengatakan atau di media sosial ya, bansos cair minggu ketiga itu PKH dan BPNT yang tahap keduanya, ini dapat kita pastikan ini belum cair ya. Jadi seperti itu ya, bagi para KPM tolong dipahami secara benar ya. Dan langsung kita akan melihat ya aplikasi 6NG pada hari ini ya, tanggal 16 Mei tahun 2025, apakah sudah ada tampilan-tampilan baru ataupun periode SK ya yang dipercepat ya untuk muncul pada aplikasi 6NG. Langsung kita ke aplikasi 6NG. Baik, di sini sudah kita buka aplikasi 6NG ya. Jadi pantauan kita ini kita lakukan pada pagi hari ya, pukul 9:28 waktu Indonesia bagian Barat, atau mendekati pukul setengah 10 pagi ya, tanggal 16 Mei 2025. Jadi kita akan ke menu PKH, ke bagian penentuan KPM. Kita akan melihat periode pada PKH ya, apakah sudah ada tampilan terbaru atau periode terbaru pada menu penentuan KPM di aplikasi 6NG. Kita lihat ya. Kita pilih periode. Oke ya. Jadi pilih periode pada menu penentuan KPM juga masih menampilkan periode yang lama ya. PKH Januari-Maret 2025. Belum ada periode tahap kedua tahun 2025 ini ya. April-Juni 2025. Jadi dapat dipastikan pada awal ya, proses awalnya saja ini pada hari terakhir minggu kedua ini belum diproses ya. Belum muncul pada aplikasi 6NG. Begitu juga pada tahap menu final closing ya. Final closing pun pasti sama, keterangannya pasti PKH Januari-Maret 2025. Kemudian kita ke menu periode SK ya. Kita akan tengok apakah SK terbaru sudah muncul. Kita ke rekap ya. Kita tunggu. Baik, di sini kita lihat ya. Oke, periode SK-nya pun masih menampilkan periode SK bulan April ya. Jadi 25 April 2025. Jadi memang masih belum tampil untuk SK terbaru pada bulan Mei ini. Dan seperti yang kita sampaikan pada video sebelumnya ya, perkiraan kita kalau kita berkaca dari tanggal pada SK di 6NG ini ya, dari bulan Januari ini tanggal 21, Februari ini tanggal 25, Maret ini tanggal 21, April tanggal 25, dan ya bisa jadi ya kemungkinan untuk bulan Mei ini pada tanggal 21 Mei ya, atau lebih tepatnya pada hari Rabu ya. Rabu tanggal 21 Mei ini di 6NG menampilkan untuk periode SK bulan Mei ya. Jadi seperti itu. Tapi ini masih perkiraan ya. Kemudian kita akan ke view ya. Kita akan melihat detail untuk KPM BPNT. Apakah sudah ada periode terbaru ya. Menjelang minggu ketiga penyaluran bansos ini dimulai ya. Karena memang bansos BPNT ini berbeda ya dengan PKH. Kalau PKH ini ada menu sendiri ya, mulai dari penentuan KPM sampai final closing. Tapi kalau bansos BPNT ini dapat kita lihat dari detail data langsung ya di KPM ya. Jadi akan kita lihat salah satu KPM untuk melihat detail data penyaluran BPNT. Kita lihat untuk BPNT murni terlebih dahulu, kita masukkan di KPM-nya. Kita masukkan kode angkanya. Kita cek dan kita cari. Baik, di sini sudah tampil ya. Jadi ini yang kita cek ini untuk KPM BPNT murni ya, hanya sebagai penerima BPNT atau sembako ya. PKH-nya ini tidak. Kita akan lihat pada detail datanya apakah sudah ada perkembangan untuk periode tahap keduanya. Baik ya, di sini sudah tampil detail data dari KPM ini. Dan untuk bansos sembako ya, tahap keduanya ini memang belum muncul ya. Periodenya masih periode lama Januari-Maret 2025.
Jadi tetap bersabar ya bagi para KPM BPNT maupun sembako yang memang saat ini untuk penyaluran tahapan awalnya ini masih memang belum dimulai ya. Nanti kalaupun sudah ada dimulai untuk bansos BPNT ini untuk periodenya akan tampil di sini ya. Periode April Juni 2025. Jadi seperti itu ya hasil pantauan kita untuk bansos BPNT ya, sama seperti pada bansos PKH tadi ya, belum menampilkan untuk periode terbaru dan juga tahapan awal pada hari ini ya, hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025. Baik ya, itulah tadi hasil pantauan kita di aplikasi 6NG. Dan hasilnya memang belum ada tampilan terbaru ataupun periode terbaru untuk tahap kedua tahun 2025 ini, baik PKH maupun BPNT. Jadi bagi para KPM ya, tetap sabar menunggu, proses penyaluran ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Dan harapan kita semua ya, semoga penyaluran bansos ini dipercepat ya pelaksanaannya, sehingga dana bansosnya ini dapat dicairkan oleh para KPM baik PKH maupun BPNT. Ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.